PLN ini ada karena adanya pelanggan tentunya. Saya akan bekerja di kantor ini, tapi yang saya tunjuk itu di kantor UP3 Palembang itu. Namun kenapa sih Pak ujung-ujungnya Bapak memilih berkarir di PLN? Kita tidak bisa lagi berdiam di zona nyaman. Kita harus berubah. Ya. Tantangan terbesar yang saat ini sedang dihadapi oleh PLN itu apa Pak? Pengen di setiap kehidupan saya itu berbuat baik kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elektrizen, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari ini dan tentunya juga seluruh untuk Elektrizen yang menonton dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Cek Mawar bisa hadir di podcast yang sangat luar biasa ini, yaitu podcast Skuter S2JB Connect to Customer. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Luar biasa sekali semangatnya ya. Elektrizen, tentunya Cek Mawar kali ini tidak sendiri, melainkan di samping Cek Mawar sudah hadir sosok yang sangat luar biasa sekali, tentunya yang sudah siap untuk bercerita langsung dan juga membagi pengalamannya kepada Anda semua para Elektrizen. Dan langsung saja kita sapa, inilah dia Bapak Saleh Siswanto selaku GM PLN Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Saleh. Halo Bapak, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Sehat baik. Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, tadi Elektrizen sebelum memulai podcast ini, beliau ini sudah memainkan beberapa alat musik loh. Nah, itu salah satu hobi ya Pak ya? Hobi. Jadi salah satunya hobi saya itu musik. Musik. Seni juga ya, kadang seni lukis. Tapi saya hanya penikmat saja. Kalau melukis ini kurang begitu bagus ya. Nah, kalau lukis-lukisan alam itu ya bisa lah. Baik, Bapak Saleh, ini kalau misalnya teman-teman di rumah pengen tahu juga nih, Bapak Saleh ini untuk asalnya dari mana nih Pak? Oh ya, saya asli di pulau kecil ya. Di mana itu Pak? Saya aslinya pulau dari Madura. Madura? Ya, lahir besar di sana sampai kuliah baru keluar dari Pulau Madura sampai merantau ya ke Sumatera, dan memang hampir sebagian besar hidup saya banyak di Pulau Sumatera ini. Pulau Sumatera ya, jadi Pulau Sumatera nggak asing lagi bagi Bapak ya? Tidak asing lagi, terutama yang paling banyak dikunjungi ya memang di Palembang ini. Di Palembang. Untuk di Palembang ini sudah berapa lama Pak? Kalau di sini saya baru 2 minggu ya. Sekarang tugas 2 minggu resminya, tapi sebelumnya saya saat penerimaan awal di PLN itu memang di Palembang. Jadi saya di Palembang tuh sejak tahun 94 saya diterima di PLN. Saya mendapat SK itu di lantai 6 ini di aula. Waktu itu GM-nya atau pemimpin wilayah dulu ya Pak Merdis Mirat. Beliau yang mengasih SK calon pegawai saya di lantai 6 di aula ini. Dan alhamdulillah saya OJT hampir mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan waktu itu di kota Palembang. Jadi saya sudah tahun 94 sudah menyusuri kota Palembang ini. Berarti banyak cerita dan juga hal-hal berkesan di kota Palembang. Mungkin salah satunya apa nih Pak yang berkesan di kota Luar biasa Palembang? yang pastinya yang pempek lah ya. Oh, makanan kuliner ya Pak ya? Pempek. Terus apa lagi nih Pak yang paling favorit kulinernya di Palembang nih Pak? Ya terutama pempek, kerupuk-kerupuknya itu kan terkenal ya, kerupuk Palembang, termasuk makanan-makanan khasnya mie celor kalau sarapan. Semua sudah dicoba ya Pak? Sudah dicoba. Sudah dicoba ya. Karena udah keliling kota Palembang, jadi semua kuliner-kuliner di Palembang pasti sudah hafal ya Pak ya. Selalu bikin kangen pastinya Pak kuliner di Palembang ya? Pasti, terutama di luar kota Palembang tuh pasti didapatin seluruhnya, di kota-kota besar pasti ada pempek. Tapi paling enak makannya di kota tersebut ya Pak Pasti. ya, kota aslinya ya. Oke, baik, kita beralih dulu dari ngomongin pempek Pak, jadi lapar ya. Baik Elektrizen, ini mungkin penasaran juga di rumah pengen tahu nih untuk background pendidikan dari Bapak Saleh sendiri tuh seperti apa? Oh ya, makasih. Saya dulu tuh setelah lulus SMA ya di kota Bangkalan sana, saya terus ke Malang ya. Saya masuk ke Politeknik Malang ya di sana. Terus kemudian setelah lulus saya kerja di perusahaan swasta ya. Wah, kemana-mana saya kerjanya. Lulus tahun 94
3 ya. Kemudian saya kerja di swasta, ada 2 perusahaan saya singgahin ya di Surabaya, terus kemudian baru saya berlabuh di perusahaan PLN ini. Ya, di PLN alhamdulillah tahun 93 mulai rekrutmen, terus awal 94 kita ada diterima pengumuman, sampai pertengahan 94 saya ditempatkan OJT waktu itu di kota Palembang ini selama 6 bulan ya, terus pindah ke Pulau Bangka. Waktu OJT juga saya pindah ke Pulau Bangka. Ya di sana saya terus sampai diangkat menjadi pegawai tetap PLN di Pulau Bangka. Dan sampai bertemu dengan Ibu, yang sekarang mantan pacar di Pulau Bangka juga. Di Pulau Bangka Ya. juga. Jadi ibu sekarang ikut juga ke Palembang, Pak? Ikut Juga. sekarang nih? ikut. Tapi Kemana anak-anak pun? masih di Surabaya. Baik nih Pak, tadi Bapak bercerita sedikit berbagi pengalaman bersama para penonton yang sudah nonton juga. Ini bahwasannya Bapak sudah berkeliling ke beberapa perusahaan swasta. Namun kenapa sih Pak ujung-ujungnya Bapak memilih berkarir di PLN? Mungkin bisa diceritakan nih sama teman-teman di rumah. Ya, karena saya kan dari Politeknik jurusan Teknik Listrik ya. Terus kemudian saya itu sempat bekerja di perusahaan PT Raja Wali Group ya sebentar ya. Memang waktu itu setelah lulus kuliah saya pernah diterima di Freeport. Cuman keluarga nggak membolehkan ya, karena ke Pulau Papua sana. Wah, jauh kali katanya. Terus kemudian kita nggak jadi ambil, padahal sudah diterima ya. Kemudian pernah juga saya diterima di PT Bukit Asam juga dulu. Cuman karena di ini juga orang tua waktu itu karena tidak dapat restu ya, kita pun juga akhirnya nggak berangkat juga. Ya sudah iseng-iseng kita sambil memang sudah bekerja di PT Raja Wali ya waktu itu di Surabaya. Terus kemudian saya jalan-jalan ketemu kantor PLN, loh ya ini kan listrik ya. Jadi saya memang harusnya ini masuk ke perusahaan listrik ini sesuai dengan jurusan saya, itu aja pikiran saya. Terus saya ke kantor PLN, ada pengumuman gitu ya. Terus kita ikut rekrutmen ya di Surabaya sampai akhirnya diterima dan ditempatkan di Palembang pertama ya, penerimaan SK calon pegawainya. Dan tentu saya pun juga tidak menyangka bahwa saya bisa bekerja mengabdi di perusahaan yang sangat besar ini ya, PLN. Dan waktu itu orang tua memang, kamu kok nggak daftar ke pegawai negeri menjadi PNS ya, karena memang dari keluarga saya itu sebagian besar itu PNS. Banyak. Karena kakek saya itu juga kepala sekolah SR dulu ya, waktu zaman Belanda dulu ya, sekolah rakyat dulu. Kemudian juga orang tua saya juga di dunia pendidikan. Kemudian ada juga salah satu kakak saya, saudara saya juga menjadi guru gitu ya. Nah, banyak yang PNS lah pokoknya keluarga besar saya. Ya saya pikir PLN waktu itu, saya pikirnya juga PNS waktu itu. Sudah saya masuk PLN aja supaya sama dengan background pendidikan saya gitu ceritanya. Alhamdulillah saya terakhirnya diterima di PLN ini. Oke, itu sedikit cerita singkat dari Bapak mengenai pengalaman dan juga alasan mengapa memilih instansi PLN ini Pak ya. Baik, mungkin selama menjadi keluarga besar di PLN ini kan sudah berkeliling hampir seluruh kota Indonesia ya Pak ya. Tempat yang paling berkesan selama Bapak menjadi keluarga besar di PLN itu di mana nih Pak menurut pengalaman Bapak? Ya sebenarnya semua tempat tuh memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing ya. Dan memang sebagian besar kota, sebagian besar tempat tuh hampir semuanya ya berkesan ya bagi saya pribadi. Cuma kalau ditanya yang paling berkesan gitu ya tentu karena selama saya berkarir di PLN, karena saya lama mungkin di kota Pangkal Pinang ya. Memang sebagian besar juga di daerah Sumatera bagian selatan ya, Sumatera bagian selatan. Kemudian saya juga lama di Lampung, jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang termasuk juga di Palembang. Jadi 3 kota ini yang memang memiliki sejarah panjang bagi saya lah. Karena saya di Palembang ini sudah tidak asing setelah saya pindah ya saat penerimaan atau OJT keluar dari Palembang ke Bangka. Karena Palembang sebagai kantor induknya ya waktu itu wilayah. Jadi sering juga
dinas ke Palembang. Jadi kemudian saya dari Bangka tahun 2000 itu pindah ke Lampung. Ya itu pun juga masih bergabung dengan wilayah 4, masih kantor induknya di Palembang. Jadi saya juga sering dinas ke Palembang dan mungkin dulu itu 2 bulan sekali, berapa bulan sekali masih sering bermain di kota Palembang. Jadi ya sudah tidak asing lagi lah. 3 kota ini ya saya pikir Pangkal Pinang, Lampung, Palembang ini yang banyak melalui pengalaman background kehidupan saya untuk 3 kota ini. 3 kota itu ya Pak. Berarti Palembang salah satu kota berkesan untuk Bapak sendiri ya Pak ya. Baik, untuk bercerita sendiri tentang Palembang ini pasti Bapak juga sudah paham kalau misalnya Palembang itu terkenal dengan pantunnya ya Pak ya. Ini katanya sudah belajar pantun Pak. Ada pantun khusus untuk para elektrizen di rumah? Ya, nanti saya pikirkan dulu. Oh boleh. Terakhir pasti ada boleh. pantun. Kalau Bapak masih memikirkan, saya sudah punya pantun, sudah menyiapkan pantun untuk Bapak Saleh. Boleh. Boleh? Saya bacakan Pak. Pergi jauh ke Kertapati, ke kota membeli minyak kayu putih. Lihatlah bapak yang berbaju putih, wajahnya tampan, membuatku tertunduk malu seperti merpati. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini pantun balasannya saya tunggu ya Pak ya. Siap, nanti kita siapkan pantun balasannya. Oke, baiklah. Kita berbincang lagi para elektrizen tentunya dengan Bapak Saleh Siswanto ini selaku GM PLN Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi dan juga Bengkulu. Menurut Bapak, tantangan terbesar yang saat ini sedang dihadapi oleh PLN itu apa Pak? Sekarang PLN ini sedang bertransformasi ya. Dan ini sudah kencang sekali arus tuntutan transformasi ini karena memang di luar sana di era bisnis yang disruptifnya sangat tinggi ini PLN memang harus berubah ya. Dan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh BOD kita, direksi ya, bahwa transformasi PLN ini sudah memasuki cycle kedua ya, dan tentu kita di PLN WS 2JP juga berusaha untuk mengikuti ya perubahan transformasi di PLN ini. Karena memang kita tahu bahwa PLN ini adalah sebuah perusahaan publik pelayanan publik yang memang harus kita di bidang ketenaga listrikan yang harus kita berikan layanan sebaik-baiknya, terutama kepada masyarakat pelanggan PLN ini. Karena memang kita tahu sampai saat ini layanan kita memang belum maksimal kepada masyarakat. Masyarakat masih sering merasakan mati lampu, kemudian juga di beberapa daerah juga layanan kita masih sulit dijangkau dan juga mungkin prosesnya masih lama. Nah, ini menjadi tugas dan upaya kita di sini ya. Saya selaku GM di sini berusaha semaksimal mungkin ya untuk memperbaiki kualitas layanan kita, termasuk juga mengurangi keluhan masyarakat, dan tentu yang kedua tugas utamanya adalah bagaimana menjual listrik sebanyak-banyaknya ya, karena kita tahu bahwa Sumsel ini adalah lumbung energi dan lumbung pangan. Nah, tentu kita harus memberikan layanan kelistrikan sebaik-baiknya kepada masyarakat Sumsel ini pada khususnya. Oke, baik Bapak, ini seru sekali obrolan kita tentunya para elektrizen. Mungkin kita kasih kesempatan dulu beliau untuk minum, boleh Bapak? Ya, silakan. Kini telah hadir layanan terbaik dari PLN, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Aplikasi tercipta tuh memudahkan pelanggan, kapan saja dan di mana saja bisa langsung online. UPLN Mobile, solusi cerdas. UPLN Mobile,
Elektrizen, masih kita lanjutkan perbincangan yang sangat luar biasa kali ini di podcast tentunya skuter S2 JB Connect to Customer, masih dengan Bapak yang sangat luar biasa sekali, Bapak Saleh Siswanto. Ini selaku GM PLN Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi dan juga Bengkulu. Dan baik, Bapak, ini masih banyak pertanyaan lagi, sekitar 1270. Masih siap Pak dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Siap. Maklum kita pulang Pak ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau misalnya kita lihat porsi saat ini, pegawai generasi Y dan juga Z sudah sangat mendominasi di PLN ya Pak ya. Ini menurut Bapak sendiri, bagaimana peran generasi muda PLN saat ini Pak? Ya, baik, terima kasih Cek Mawar ya. Kita tahu bahwa PLN khususnya di PLN wilayah S2 JB ini sangat didominasi oleh pegawai milenial ya. Hampir 70% lebih ya pegawai kita itu didominasi dari kaum milenial. Nah, tentu ini sebuah modal dasar yang sangat kuat bagi PLN ya untuk mengawal perusahaan ini siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan tentu partisipasi dan juga kompetensi transformasi ilmu pengetahuan kepada kalangan kaum milenial itu sudah kita ada roadmap-nya di PLN. Nah, untuk itu direksi juga sudah mencanangkan terkait dengan penerapan budaya akhlak ya, yaitu amanah, kemudian kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, di mana di situ tentu ini sudah menjadi kebutuhan ya bagi PLN dan juga kepada pegawai PLN untuk menerapkan budaya akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya peningkatan kompetensi. Nah, ini juga terus kita dorong teman-teman ya, adik-adik kita di kalangan milenial itu untuk terus meningkatkan kompetensi ya, baik itu kompetensi teknis ya maupun kompetensi lainnya ya untuk memberikan layanan terbaik di perusahaan yang melayani kelistrikan bagi seluruh masyarakat ini. Dan kalau kita lihat PLN sangat siap dengan itu, apalagi kembali 70% pegawai PLN itu didominasi kalangan milenial. Ini adalah sebuah modal yang sangat kuat untuk membawa PLN menjadi perusahaan masa depan yang lebih baik. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sih, ada nggak sih pesan untuk generasi muda PLN saat ini Pak? Saya kira PLN itu sudah tertata ya dari sisi jenjang karir, kemudian juga termasuk juga untuk kesejahteraannya. Tentu pesan saya kepada adik-adik, teruslah semangat ya untuk memberikan karya-karya terbaiknya di PLN, tingkatkan terus kompetensi, profesionalismenya ya, dan juga berikan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, karena PLN ini ada karena adanya pelanggan tentunya. Nah, dengan pelanggan itu, maka dengan pelanggan yang setia kepada PLN, maka PLN akan terus bertumbuh, terus berkembang. Nah, untuk itu saya pesan kepada adik-adik agar terus meningkatkan kompetensinya. Yakinlah bahwa di tangan Anda lah masa depan PLN, dan jangan ragu, jangan bimbang terkait dengan jenjang karir di PLN ya. Karir path di PLN itu sangat cukup jelas, maka berlomba-lombalah untuk memberikan yang terbaik. Pasti karir menanti Anda di PLN ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi pada intinya Pak ya, ini tetap mempertahankan budaya akhlak tentunya Pak ya. Ya. Oke, baik, ini luar biasa sekali tentunya para Elektrizen. Semakin seru perbincangan kita pada pagi hari ini dengan beliau sangat luar biasa. Ya, boleh kasih tepuk tangan semangat sekali lagi dong. Luar biasa sekali. Baik, kita lanjut lagi perbincangan pada pagi hari ini dengan Bapak yang sangat luar biasa sekali, Bapak Saleh Siswanto. Ini apa sih Pak harapan Bapak untuk seluruh PLNers dan juga khususnya di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan korporasi saat ini Pak? Saya pikir memang harapan kita selaku manajemen kepada seluruh PLNers ya, bahwa PLN ini sekarang sudah bertumbuh ya menjadi perusahaan yang papan atas ya, kelas papan atas. Dan kita ini PLN itu perusahaan terbesar ya di Indonesia, bahkan juga mungkin nanti sesuai dengan visinya kita akan menjadi perusahaan terbesar se Asia Tenggara ya. Dan tentu ini adalah sebuah kebanggaan ya bagi seluruh PLNers. Nah, kebanggaan ini harus kita dapat wujudkan dengan loyalitas kita
ya kepada perusahaan ini. Dan tentu tantangan PLN ke depan ini sangat berat ya, seiring dengan munculnya disrupsi dalam bisnis ketenaga listrikan. Dan jangan salah bahwa pesaing-pesaing PLN itu sekarang sudah bermunculan. Kita tidak bisa lagi berdiam di zona nyaman. Kita harus berubah, ya. Kita harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dunia bisnis di luar itu juga sudah berubah. Ekspektasi masyarakat kepada PLN juga semakin meningkat. Nah, tentu saya harapkan seluruh PLNers ya, khususnya teman-teman di PLN wilayah S2JB ini agar dapat mengikuti ya dan menerapkan budaya akhlak yang sudah dicanangkan oleh direksi kita, oleh Kementerian BUMN kita, dan tentu dengan tatanan perilaku, pedoman perilaku dengan budaya akhlak itu, insya Allah kita yakin PLN ini akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi perusahaan yang mumpuni di Indonesia dan di Asia Tenggara. Baik, lagi dan lagi mempertahankan budaya akhlak untuk PLN yang lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak, ini untuk tips menjadi seorang pemimpin panutan seperti Bapak bagi perusahaan ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tipsnya itu apa ya? Saya tuh terus terang saya tidak bermimpi ya menjadi seorang general manager gitu. Karena memang dulu saya masuk di PLN itu setelah lulus kuliah, karena saya hanya pengen, saya background saya ini adalah teknik elektro atau teknik listrik. Jadi saya pas nih kalau bekerja di PLN. Waktu itu saya mendaftar dan juga melihat pengumuman penerimaan di kantor PLN Surabaya Selatan. Lihat pengumuman, wah saya nanti pengen masuk atau bekerja di PLN Surabaya Selatan ini. Cita-cita saya Cita-cita awalnya. Ternyata saya ditempatkan ke Sumatera ya. Namun berkat saya pernah berikrar di situ waktu penerimaan PLN itu, tiba-tiba suatu saat saya juga pernah bekerja di Surabaya Selatan menjadi manajer area waktu itu ya, manajer area Surabaya Selatan. Nah itu mungkin itulah apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang pernah kita ucapkan, menurut saya itu menjadi doa. Dan itu menjadi penyemangat kita. Kata kuncinya adalah memang berikan yang terbaik. Termasuk juga setelah saya pindah dari Palembang OJT-nya ke Bangka, waktu itu kaget, kok saya belum selesai OJT-nya kok saya pindah ke Pulau Bangka ya. Nah, waktu perpisahan saya melihat kantor wilayah ini. Suatu saat saya harus pindah ke PLN sini dan bekerja di PLN di Palembang ini. Saya gitu. Waktu mau berangkat ke Bangka, ke Pulau Bangka, karena saya sudah dapat SK pindah OJT ya ke Pulau Bangka. Ya, saya juga sempat berikrar saya nanti akan kembali ke sini. Saya akan bekerja di kantor ini, tapi yang saya tunjuk tuh di kantor UP3 Palembang itu. Nggak taunya akhirnya sekarang saya bisa berkantor juga di sini. Palembang. Nah itu adalah ucapan kita, itu adalah doa. Nah tapi di luar itu teman-teman sekalian, saya kira tipnya untuk menjadi pemimpin itu memang ya niat yang baik, bahwa kita bekerja ini di PLN itu niat sebagai ibadah. PLN ini adalah perusahaan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kita tahu bahwa listrik ini adalah hajat hidup orang banyak. Nah tentu dengan kita niatkan ini bahwa kita beribadah di PLN ini, kalau kita memberikan yang terbaik, doa-doa dari masyarakat yang menikmati listrik ini dengan mutu dan kualitas yang baik, nah tentu ini menjadi kekuatannya supranatural bagi kita untuk kita terus berkarya yang sebaik-baiknya. Dan tentu selain niat yang baik tadi, luruskan niat kita, tentu kita juga tingkatkan kompetensi, kemudian berikan yang terbaik. Apapun pekerjaan yang ada itu harus kita fokus, kemudian konsisten ya. Nah tentu dengan hal-hal itu saya yakin karir path di PLN ini terbentang luas, dan tentu siapapun itu kalau dia yang terbaik pasti itu akan mendapatkan tempat yang layak di PLN untuk karir path-nya nanti. Saya kira itu ya.
Dan saya juga nggak bercita-cita dan juga di luar ekspektasi saya bisa menjadi seorang general manager ini. Tapi ya itu tadi, lalui apa yang menjadi tangga kehidupan gitu istilahnya. Berikan yang terbaik di setiap tangga kehidupan kita itu, insya Allah karir kita itu akan terus meningkat. Saya kira itu. Oke, jadi Cek Mawar. Oke, baik Mang Cek. Baik, ini ada beberapa tips dari Bapak Saleh ini untuk menjadi pemimpin panutan di PLN. Salah satunya itu niat yang baik ya Pak ya. Terus tingkatkan juga potensi. Selalu konsisten dan masih banyak lagi juga, dan selalu berpikir positif ya Pak ya. Berpikir positif, dan karena semua pikiran kita itu insya Allah akan menjadi doa kelak akan tercapai ya Pak ya. Amin. Amin. Baik. Nah, ini untuk Bapak Saleh sendiri, apa yang selalu menginspirasi Bapak dalam kehidupan sehari-hari ini Pak? Ya, yang menginspirasi saya tuh memang tuh saya suka itu ya. Pengen di setiap kehidupan saya itu berbuat baik kepada sesama. Bermanfaat di setiap kehidupan itu kita bermanfaat bagi orang lain. Semakin kita banyak berbuat kebaikan kepada seluruh masyarakat, tentu itu akan kembali pada diri kita. Jadi berpositif thinking, berbuat baik. Nah, ini yang terus berusaha saya jalankan di kehidupan sehari-hari saya. Baik, berpikir positif tetap yang paling utama ya Pak tentunya ya. Baik Elektrizen, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Bapak Saleh. Banyak sekali tentunya pelajaran dan juga motivasi yang kita dapatkan dari beliau. Dan bagaimana beliau mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dan juga sudah menceritakan bagaimana awal karir beliau sehingga beliau sampai di kota Palembang untuk berkarir di PLN ini dan juga berada di posisi yang sekarang. Dan tentunya kami doakan semoga yang menonton para Elektrizen kelak suatu saat akan menjadi seorang pemimpin dan juga orang yang sukses seperti beliau ini ya. Amin. Baik, bagaimana Bapak, sudah siap pantunnya Bapak? Siap sekali. Pantun balasan boleh? Silakan Boleh. Bapak dimainkan. Pantunnya nih, pagi-pagi minum air bening, Asik. habis makan gorengan pakai cabai. Terima kasih Cek Mawar yang berbaju kuning telah hadir di podcast Skuter S2JB. Yeay, luar biasa. Satu lagi. Boleh, sikat Pak, sikat. Iya. Ingin hati terus bersama Cek Mawar. Apa daya waktunya sudah usai. Transformasi budaya tak bisa ditawar-tawar. Ayo kita wujudkan sampai selesai. Yeay. Saya ada satu pantun juga nih Pak. Seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah yang Bapak berikan, kuucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Baik Elektrizen, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan untuk semua Elektrizen, ayo segera download aplikasi PLN Mobile. Dengan PLN Mobile, Semua makin mudah. Baik, Elektrizen, Cek Mawar dan juga Bapak Saleh pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.